Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Itu sebuah karena kasih karunia Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Dia karena kasih karunia-Nya diberikan untuk kita. Dia datang untuk mengasihi, menyelamatkan, menebus kita, hidup kita, supaya kita menjadi pribadi miliknya untuk dipakainya. Di awal tahun baru ini tanggal 1 Januari 2023, sebelum kita beraktivitas, mari kita membaca dan merenungkan firman Allah yang terbaik untuk kita melangkah maju di hari-hari mendatang. Dan kita yakin Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi hari yang indah ini. Pagi hari ini kami boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kami diberi kesempatan hidup untuk mengagung-agungkan Allah, memuliakan Allah, meninggikan nama Allah, Allah yang hidup, Allah yang kami percayai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pagi hari ini kami mau membaca kebenaran-Mu, firman-Mu. Ajari kami, berikan kami hikmat untuk mengerti maksud-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan untuk menjadi berkat sesama kami manusia. Nama-Mu dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita membaca di dalam Kolose pasal 1 ayat 1 mulai. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ayat 3, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Ayat 7, ya. Dengan demikian juga di antara kamu sejak awal kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dan dengan sebenarnya. Ayat 7 dikatakan, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dia jugalah yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Luar biasa. Berkat pagi hari ini kita bersyukur bahwa Dia punya rencana yang indah. Dikatakan ayat yang terakhir, dikatakan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus kita memiliki penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa. Tidak ada di tempat lain, Bapak Ibu.
yang ada hanya di dalam Dia. Hanya di dalam Dia. Bersyukurlah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika percaya dan diterima oleh Dia. Percaya dengan Dia. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur pagi hari ini adalah sebuah ucapan syukur. Kita naikkan kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan hidup. Ada maksud Allah kita masih diberi kesempatan hidup itu. Mari kita membaca ayatnya yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Ini dia. Jadi ada maksud Tuhan, ada maksud Allah bagi setiap kita orang yang percaya kepada Dia, yang berada di dalam Dia, bahwa dikatakan karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Pengharapan kalau kita hanya terpaut di dunia ini, kita patut dikasihani. Mengapa? Karena pengharapan yang dimaksudkan oleh firman ini adalah pengharapan yang disediakan bagi kita, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di sorga, bukan di dunia ini. Ya, kita perhatikan ya, bagaimana pengharapan itu dikatakan sia-sia. Coba kita membaca 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-19. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan, artinya apa? Selama kita hanya hidup, kita menaruh pengharapan, tapi tujuan goalnya tidak tahu. Inilah yang disebut kita patut dikasihani. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan yang akan terwujud pada masa depan yang dimaksudkan dengan pengharapan di dalam Kristus sendiri. Jadi perlu kita memiliki iman, perlu kita memiliki kasih, dan juga penting juga pengharapan yang kekal itu. Mengapa Bapak Ibu? Ketika ketiga hal ini berjalan dengan bersama, pengharapan kita dikatakan akan berwujud, ya. Pengharapan tersebut akan nyata dalam bentuk kasih dan berbuah di dunia sekarang ini. Coba kita membaca di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita yang tinggal di dunia ini, yang sementara ini, kita berjuang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Kita bersyukur boleh menerima kasih karunia, diberikan kasih karunia.